Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan membahas sisip tanam ya, yaitu sisip tanam karet dengan sawit. Ini video kedua saya ya mengenai sisip tanam, dan di video saya sebelumnya sudah saya pernah bahas dan banyak sekali komentar yang kurang menerima ya mengenai sisip tanam ini. Dan sebenarnya sifat saya ini netral ya. Jadi kalau rekan-rekan mau tanam silakan, mau sisip tanam silakan. Kalau tidak juga nggak masalah. Jadi niat saya itu sebenarnya hanya meluruskan ya. Jadi ilmu yang saya dapat saya coba sharing terhadap rekan-rekan sesama pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Jadi untuk mengenai sisip tanam ini, yang saya takutkan adalah jadi masa pertumbuhan sawit ini, di saat sawit sudah ditanam dan di masa pertumbuhannya, itu adalah proses yang sangat penting bagi sawit ya. Jadi kalau terhambat oleh dari sawit ini, terhambat dari karet, itu sangat fatal sekali. Jadi masa pertumbuhan sawit ini adalah masa terpenting untuk sawit 25 tahun ke depan ya. Jadi kalau sampai terhambat di masa pertumbuhannya, nanti di usia sawit 3 tahun itu tidak akan seperti sawit di usia 3 tahun pada umumnya ya. Yang ada pokok sawitnya atau setiap pokok sawit terlihat kurus, dan tentunya untuk perawakannya juga sangat buruk ya jika kita sisip tanamkan dengan karet ataupun tanaman lainnya. Jadi niat saya ini sebenarnya sharing ya, untuk mengingatkan rekan-rekan. Jadi mau diambil silakan, tidak silakan, saya juga tidak melarang, saya juga tidak membenarkan ya. Jadi niat saya netral, sharing tadi. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat ya, untuk usia tanam yang sudah cukup lumayan lama, pokok sawitnya tidak pertumbuhannya tidak baik ya, seperti yang ada di video. Sedangkan di masa pertumbuhan sawit ini adalah masa terpenting bagi sawit untuk menentukan performa sawit 25 tahun ke depan ya. Jadi jangan sampai kita sisip tanamkan dengan tanaman lain, contohnya karet dan lain-lain ya. Sawit ini di masa pertumbuhannya sangat penting, yaitu menentukan performa dari sawit 25 tahun ke depan ya. Jadi kalau misalkan karetnya masih enak dipahat, masih menghasilkan, jangan terburu-buru disisip tanam dengan sawit ya. Jangan sampai dengan alasan tergiur masalah harga, rekan-rekan salah jalan ya. Jadi untuk kedua komoditas ini sangat tinggi pasaran di dunia ya, untuk harga karet dan sawit. Jadi sama-sama memiliki harga tinggi di pasaran. Jadi jangan sampai terkecoh masalah harga ya, dan kita berjalan salah ya dengan menyisip tanamkan karet dengan sawit ini. Ini adalah kecerobohan dan kesalahan besar ya. Namun itu tadi, di sini saya hanya ingin meluruskan, kalau mau diambil silakan, tidak juga tidak masalah ya. Artinya saya juga tidak melarang ataupun juga tidak membenarkan untuk sisip tanam ini. Itu tergantung bagi para setiap rekan-rekan ya, karena memang memiliki problem masing-masing, ada alasan perut dan ada alasan lain-lain ya. Jadi di sini beratnya saya ini, saya dituduh melarang keras ya, padahal saya tidak, saya hanya sharing. Jadi saya tidak melarang ya untuk rekan-rekan. Kalau mau ya sisip tanam ya silakan sisip tanam, kalau mau tidak ya juga tidak masalah ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Dan untuk baiknya tadi ya, seperti yang saya katakan, jadi kalaupun karetnya ataupun dari karetnya ini masih enak dipahat, masih menghasilkan normal, masih bisa kita menerima hasil dari karet ini, jangan terburu-buru untuk disisip tanamkan dengan sawit karena masalah tergiur harga ya. Karena harga sawit lebih mahal, rekan-rekan buru-buru sisip tanamkan karetnya yang masih produktivitasnya masih baik, masih bagus,
dengar harga sawit mahal langsung ya sisip tanamkan karetnya dengan sawit, itu kecerobohan ataupun kesalahan. Jadi tidak seperti itu cara yang benar. Jadi kita memang harus bersabar. Untuk harga karet dan sawit ini sama-sama naik turun ya, jangan sampai kita terkecoh masalah harga. Jadi harga dari sawit bisa naik, harga dari karet bisa turun, jadi sama-sama memiliki nilai harga masing-masing ya. Jadi sangat disayangkan sekali jika memang kita ceroboh, kita tergiur masalah harga, kita mengambil jalan yang salah ya. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa menambah wawasan rekan-rekan semua, bisa bermanfaat ya. Jadi seperti yang saya coba terangkan untuk rekan-rekan ya, kita nikmati dulu hasil dari karetnya. Nanti setelah memang karetnya sudah tidak, produktivitasnya sudah kurang ataupun karetnya sudah tua, sudah sulit dipahat, barulah kita mengambil langkah berikutnya ya, untuk menanam sawit. Jadi kita tumbang karetnya, kemudian kita ganti dengan sawit, itu sangat benar. Pasti pertumbuhan sawitnya akan jauh lebih baik ya, ketimbang kita tidak terburu-buru sisip tanamkan sawit dengan karet. Lagi pula kalau kita terburu-buru untuk sisip tanam ini, sawit yang kita sudah sisip tanamkan dengan karet, hasilnya saya yakin, saya pasti bisa katakan bahwa hasilnya tidak akan sempurna ya, seperti sawit pada umumnya yang kita tanam secara normal tanpa disisip tanamkan ya. Oke lah, saya tidak bisa berbelit lagi ya untuk mengenai sisip tanam ini. Jadi intinya kalau mau sawitnya bagus, mau 25 tahunnya bagus, silakan lakukan yang terbaik untuk setiap pokok sawitnya ya. Jadi jangan sampai disisip tanamkan. Sebaiknya kita lakukan penanaman normal ya, di lahan yang hanya ditumbuhi oleh pokok sawitnya itu sendiri. Jangan sampai kita campur dengan yang lain-lain, karena mengingat pertumbuhan sawit adalah masa yang sangat penting bagi 25 tahun ke depan. Kalau sudah sawitnya tidak bagus, nanti diperbaikinya akan sulit ya. Jadi jika sawitnya sudah kurus atau cungkring, itu untuk membuat pokok sawitnya segar dan tumbuh besar itu sudah sangat sulit sekali. Jadi silakan dipikirkan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.